Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah atas segala keagungannya dan atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah maklum kiranya ketika umat Islam membahas tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, itu adalah hal yang sering diperbincangkan setiap harinya dalam konteks pembahasan fikih. Namun ada salah satu rukun Islam yang ternyata ini adalah rukun Islam yang paling penting. Dia jauh lebih penting di antara semua rukun Islam yang ada. Saking pentingnya sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW meletakkannya di urutan paling pertama. Dalam banyak hadis kita menemukan banyak perbedaan redaksi antara mana rukun Islam yang dahulu, mana rukun Islam yang belakangan. Tapi rukun Islam yang satu ini selalu menempati posisi paling awal dalam pembahasan tentang rukun Islam, yaitu adalah syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat Rasul, syahadat risalah. Yang pertama syahadat tauhid, bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai syahadat risalah. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa, memiliki keagungan dan memiliki urgensinya masing-masing. Sehingga pada kesempatan kali ini tak salah kiranya ketika kita membahas tentang urgensi atau pentingnya dua kalimat syahadat bagi kita sebagai umat Islam. Yang pertama, urgensi dua kalimat syahadat adalah al-madkhal ilal Islam, yaitu pintu gerbang masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Hal ini kita ketahui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji was shaumi Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 pilar. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah, menegakkan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 8. Lalu hadis yang menyebutkan arahan Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal ketika Muaz ingin melaksanakan tugas dakwahnya ke Yaman, yang artinya pesan Rasulullah itu adalah engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Apabila engkau telah sampai kepada mereka, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jika mereka taat untuk itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Jika mereka taat untuk itu, maka hati-hatilah engkau dari mengambil harta milik mereka yang paling baik. Takutlah engkau dengan doanya orang yang zalimi, sebab antara ia dengan Allah tidak ada penghalangnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini kita bisa mendapati pelajaran bahwa syahadat menjadi hal yang paling pokok, paling pertama disampaikan dalam dakwah. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa orang yang kita dakwahi itu adalah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau kondisi masyarakatnya umum. Tapi kalau kondisi masyarakatnya kita sudah yakini bahwa mereka sudah beragama Islam, ya maka pengamalan tentang dua kalimat syahadat itu yang lebih penting. Yang kedua, pentingnya dua kalimat syahadat adalah khulasah ta'limil Islam, intisari dari ajaran Islam. Jika kita bicara tentang rukun Islam, semua rukun Islam itu mengacu kepada dua kalimat syahadat. Kita bicara apa? Salat. Salat itu intinya adalah untuk mengingat Allah. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Mengingat Allah, maka urgensinya adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi bicara puasa. Puasa itu hakikatnya adalah menahan, meletakkan hawa nafsu kita jauh ke bawah dan meletakkan titah ilahi jauh ke atas. Maka itu adalah urgensi dari syahadat.
Lalu kita bicara apa lagi? Zakat. Ketika kita membayar zakat, pada hakikatnya kita menyadari, mengakui bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita, tapi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada hak orang miskin. Kita tunduk kepada titah ilahi berdasarkan bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW, maka itu juga kandungan dari syahadat. Kita bicara apa lagi? Haji, pergi ke Baitullah, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan lempar jumrah, melaksanakan mabit di Mina. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah dalam Islam, baik itu ibadah lisan, ibadah penglihatan, ibadah dengan tangan, ibadah dengan kaki, ibadah dengan pikiran, ibadah dengan hati, ibadah dengan harta, ibadah dengan apapun, hakikatnya intisarinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Intisari ajaran Islam mengacu kepada dua hal. Yang pertama, al-ibadatu lillah, bahwa ibadah itu harus untuk semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25 Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wajuhkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan melainkan aku, dan sembahlah olehmu sekalian akan aku. Yang kedua, hakikat dari ibadah adalah harus dilakukan dengan mengikuti manhaj Allah. Dalam surah Al-Maidah Allah katakan, likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan syariat, aturan, dan minhaj, jalan yang jelas. Hal itu harus dilakukan dengan ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Yang ketiga, pentingnya dua kalimat syahadat adalah asasul inkilab, pondasi dari setiap perubahan. Kita mengetahui bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengubah masyarakat yang jahiliyah, masyarakat Arab jahiliyah, di mana mereka melakukan begitu banyak kemaksiatan, kejahiliahan yang tidak terbayangkan oleh akal fikiran kita. Tapi ternyata itu berhasil dilakukan, dan itu titik tolaknya, pondasinya adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seandainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perubahan dengan cara politik, Rasul menjadi penguasa, lalu Rasul memerintahkan seluruh rakyat Arab untuk masuk Islam dan seterusnya, niscaya mereka tidak akan pernah menerima ajaran Islam. Kenapa? Karena begitu mengurat nadinya kejahiliahan dalam masyarakat Arab jahiliyah, sehingga perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan yang mendasar, merubah dari paradigma berpikir jahiliyah menuju paradigma Islam, dan begitu seterusnya. Yang keempat, hakikat dakwah para nabi dan rasul adalah syahadat. Ya, syahadat, walaupun syahadat rasulnya beda setiap rasul, tapi syahadat tauhidnya sama. Tidak ada satu orang pun rasul kecuali mereka pasti menyerukan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 158 yang artinya, katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Semuanya itu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Dia menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat kitab-kitabnya, dan ikutilah ia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Dakwah ini adalah dakwah seluruh nabi, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 36, surah An-Anbiya ayat 25. Bahkan secara rinci dakwahnya Nabi Nuh kita bisa temukan dalam surah Al-A'raf ayat 59, dakwah Nabi Hud Al-A'raf ayat 65, dakwah Nabi Saleh dalam Al-A'raf ayat 73, dakwah Nabi Syuaib dalam surah Al-A'raf ayat 85, dan begitu banyak dakwah para nabi dan rasul yang kesemuanya menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, keutamaan dari dua kalimat syahadat adalah fadailun azimah, keutamaan yang agung, keutamaan yang kita dapat di dunia maupun di akhirat.
Al-Fakir ingin menutup pembahasan ini dengan sebuah kisah. Kisah yang semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Apa itu kisahnya? Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya mau masuk Islam tapi nanti habis sudah perang." Kata Rasul, "Masuk Islam dulu, kalau baru mau perang, silakan. Kalau misalnya kamu perang dulu belum masuk Islam, kamu mati nanti statusnya sebagai apa? Masih kafir. Masuk Islam dulu, ucapkan 2 kalimat syahadat, lalu berjihad." Ternyata ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia berjihad, ternyata Allah takdirkan dia syahid fisabilillah. Para sahabat cemburu. Inilah manusia yang jidatnya belum pernah menyentuh menyembah Allah Subhanahu wa taala, belum pernah jidatnya menyentuh tanah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hartanya belum diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perutnya belum pernah merasakan lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia belum pernah haji mengelilingi Ka'bah dan melaksanakan seluruh ibadah haji, tapi dia dijamin masuk surga karena syahadat yang telah dilakukan dan dia syahid fisabilillah. Semoga Allah memberikan kepada kita keutamaan dari ahamiyah pentingnya 2 kalimat syahadat ini, sehingga bisa merubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.